Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan Dr. Fatku Roji, MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nadifatul Ana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah ini dengan mereview salah satu isu kebijakan publik yang tengah menjadi perhatian serius, yaitu polemik penambangan nikel di Raja Ampat antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pada slide pertama ini, kita akan mengidentifikasi kebijakan yang menjadi fokus pembahasan, yaitu kebijakan perizinan dan pencabutan izin tambang nikel di Raja Ampat. Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk memahami secara jelas konteks kebijakan yang dikaji, termasuk siapa aktor yang mengeluarkannya dan kapan diberlakukan. Kebijakan ini diumumkan secara resmi pada tahun-tahun 2024 sampai tahun 2025 oleh Kementerian ESDM atas instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia, sebagai bentuk respon terhadap polemik kerusakan lingkungan di wilayah konservasi Raja Ampat. Latar belakang dari kebijakan ini berawal dari kekhawatiran terhadap potensi kerusakan lingkungan di kawasan Geopark UNESCO Raja Ampat akibat penambangan nikel. Tekanan datang dari masyarakat, LSM lingkungan seperti Greenpeace, hingga kalangan akademisi. Tujuan eksplisitnya adalah melindungi ekosistem laut dan darat Raja Ampat dari eksploitasi berlebihan. Sedangkan tujuan implisitnya yaitu menjaga reputasi Indonesia di mata dunia dalam hal pengelolaan kawasan konservasi dan geopark. Dalam analisis substansi, pencabutan izin tambang di Raja Ampat sudah didasarkan pada kajian lingkungan dan peraturan hukum yang berlaku. Namun, transparansi kebijakan ini masih dipertanyakan karena belum sepenuhnya terbuka ke publik. Selain itu, meskipun kebijakan ini sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, sayangnya belum selaras dengan arah investasi dan strategi industri nasional. Dalam hal kebutuhan masyarakat, mayoritas warga lokal di Raja Ampat lebih mendukung pengembangan sektor pariwisata dan konservasi ketimbang pertambangan. Secara konteks, tekanan internasional dari UNESCO, konflik antara kepentingan ekonomi dan ekologi, serta respons publik menjadi dorongan kuat lahirnya kebijakan pencabutan izin. Namun dalam pelaksanaannya, izin PT GAC Nikel masih tetap berlaku karena berada di luar kawasan geopark, meskipun tetap diawasi ketat oleh pemerintah. Dari sisi kelembagaan, pelaksanaan kebijakan ini dijalankan oleh Kementerian ESDM dan pemerintah daerah. Namun, dukungan sumber daya belum sepenuhnya kuat, terutama dalam hal pengawasan di lapangan. Hambatan juga muncul dari tekanan industri, terbatasnya pengawasan, serta potensi konflik sosial yang bisa mengganggu implementasi kebijakan secara optimal. Evaluasi izin dan AMDAL menjadi input utama dalam kebijakan ini. Outputnya adalah pencabutan izin tambang, dan outcome-nya berupa penyelamatan sebagian besar wilayah konservasi. Jika dilihat dari analisis cost-benefit, pelestarian lingkungan jangka panjang dinilai jauh lebih menguntungkan daripada keuntungan ekonomi jangka pendek dari aktivitas pertambangan. Kebijakan ini masih memiliki kelemahan, terutama dalam hal keterlibatan masyarakat lokal yang minim. Selain itu, belum ada moratorium tambang secara menyeluruh di kawasan ekosistem penting. Pengawasan terhadap PT GAC Nikel pun masih lemah, baik secara teknis maupun sosial. Dalam rangka memperkuat perlindungan kawasan ekosistem penting seperti Raja Ampat, terdapat 3 usulan strategis yang perlu diterapkan. Pertama, perlu dilakukan perubahan redaksi dalam regulasi, yaitu dengan menambahkan klausul eksplisit mengenai perlindungan ekosistem Raja Ampat ke dalam proses perizinan usaha, agar aspek konservasi menjadi dasar hukum yang kuat. Kedua, perlu ada substansi kebijakan baru berupa kewajiban audit lingkungan secara berkala, serta pelibatan aktif masyarakat lokal dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, guna memastikan transparansi dan keberlanjutan. Ketiga, pada sisi implementasi, perlu dibentuk tim pengawasan independen yang bertugas memantau seluruh aktivitas industri di kawasan ekosistem penting, sehingga potensi kerusakan lingkungan dapat dicegah sejak dini dan pengawasan tidak hanya bergantung pada lembaga pemerintah semata. Meskipun Raja Ampat dikenal sebagai kawasan konservasi dan memiliki status sebagai geopark UNESCO, namun terdapat dokumentasi yang menunjukkan bahwa beberapa areanya telah menjadi lokasi aktivitas penambangan.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar, karena berpotensi merusak ekosistem laut dan darat yang sangat rentan. Bukti visual ini mempertegas pentingnya penegakan aturan dan perlindungan yang lebih ketat di wilayah tersebut.